Kayak gini, berarti anunya gede banget dong ya? Jadi otomatis itunya lebih rapat dan sempit. Gede kayak terong Belanda itu yang gede banget, ya Allah. Hai semua, assalamualaikum, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Balik lagi di channel yang paling terkece, terkait, terpopuler di dunia dan akhirat. Dimana lagi kalau bukan di Darubisam. Nah teman-teman bisa lihat sekarang saya ada di luar rumah, tapi masih di pekarangan rumah. Ini kan ada pekarangan kosong. Nah saya coba di sini, habis kan bosan di dalam rumah terus kan gitu. Banyak banget burung lewat, mudah-mudahan saya nggak kejatuhan itunya ya, nya gitu. Burung lewat. Nah teman-teman, yang sama-sama kita tahu banyak banget dari lelaki Arab yang menyukai perempuan Indonesia gitu. Ada yang dijadiin istri, terus juga ada yang masih PDKT, yang biasa kita bilang itu pacaran gitu. Dan banyak banget keadaan atau sebab yang menyebabkan mereka ini bisa ketemu gitu. Ada yang kenal di sosmed, ada yang kenal di restoran, ada juga yang emang dikenalin. Terus juga ini salah satunya yang udah banyak banget terjadi, yaitu karena pekerja wanita kita banyak banget yang kerja ke Arab Saudi atau negara Timur Tengah lainnya. Dan hingga pada akhirnya status mereka itu bukan hanya sebagai pembantu dan majikan gitu, melainkan mereka sampai ke jenjang pernikahan. Terus pertanyaannya, kenapa banyak dari lelaki Arab yang suka atau tertarik dengan perempuan Indonesia? Penasaran kan? Kalau gitu simak terus videonya sampai habis. Ada mobil lewat. Nah ini dia yang pertama, kenapa banyak dari lelaki Arab yang suka dengan perempuan Indonesia. Yang pertama adalah perempuan Indonesia itu pintar melakukan pekerjaan rumah. Wah, untuk hal yang satu ini jangan diragukan lagi kalau perempuan Indonesia itu bukan hanya pinter masak masakan enak, tapi juga mereka itu pinter bebenah, pinter nyuci baju, pinter nyetrika, pinter nyapu, bahkan sambil gendong anak pun itu mereka bisa. Karena emang dari kecilnya itu sudah terbiasa melakukan hal yang kayak begitu, teman-teman. Nah, itulah sebabnya pekerja wanita dari negara Indonesia banyak diminati, terutama oleh orang-orang Timur Tengah. Terus, emang gimana dengan wanita Arab? Apakah mereka nggak bisa bebenah? Apakah mereka itu malas? Nah, yang sama-sama kita tahu banyak dari perempuan Arab yang emang mereka itu udah terlahir dari keluarga berada, atau istilahnya emang udah anak orang kaya gitu kan. Jadi mereka itu nggak banyak melakukan atau nggak terbiasa melakukan pekerjaan rumah, karena semua pekerjaan di rumahnya itu ya emang udah dihandle sama pembantu gitu. Berbeda dengan budaya Indonesia, di mana banyak banget perempuan yang emang dari kecilnya itu disuruh bebenah sama orang tuanya, disuruh masak, nyapu, ngepel, pokoknya segala kerjaan rumah itu dikerjain sama kita gitu. Karena saya juga dulu kayak begitu, masih kecilnya udah disuruh-suruh gitu kan. Jadi pas udah nikah dan kerja di mana-mana itu, pekerjaan rumah udah menjadi hal biasa bagi mereka gitu. Dan mungkin inilah salah satu daya tarik para lelaki Arab gitu. Karena mereka tuh berpikir, wah kalau gue nikah sama Indonesia pasti urusan rumah bakal beres nih. Pokoknya rumah bakal rapi terus gitu kan. Terus juga bakal telaten ngurusin anak-anak gue nanti gitu. Mungkin itu yang menjadi daya tarik lelaki Arab. Dan hal yang kedua adalah sederhana tapi cantik. Walaupun perempuan Indonesia punya tubuh atau punya badan yang kecil, mungil gitu, yang bisa dibilang pendek gitu ya, tapi itu yang membuat lelaki Arab tuh suka, teman-teman. Terus juga pekerja wanita yang bekerja di Arab itu rata-rata umurnya itu dari 25 sampai 35 tahun gitu. Ya terbilang masih cukup muda dong ya gitu, istilahnya masih seger dan masih enak dipandang gitu. Dan itu mungkin yang membuat para lelaki Arab banyak yang pada akhirnya menikahi asisten rumah tangganya. Dan hal yang ketiga adalah sopan, ramah, dan penurut. Nah teman-teman, ini juga ya sifat perempuan Indonesia yang nggak banyak dimiliki oleh perempuan Arab. Sopan, ramah, penurut, bahkan bisa dibilang nggak banyak omong gitu kan. Karena perempuan Indonesia yang lama hidup di tanah Jawa itu kayak udah melekat gitu ya dengan tata krama yang emang udah dijalaninya sejak kecil. Jadi mereka itu nggak usah pencitraan gitu depan majikan istilahnya kan, karena emang udah pada dasarnya sifatnya begitu gitu kan perempuan Indonesia. Tuh, jangankan di rumah majikan gitu kan, bertamu ke rumah saudara aja kita ada perasaan nggak enak gitu kan, nggak sembarangan mau nyelonong aja gitu ya, gimana di rumah majikan gitu kan. Dan itulah lagi-lagi yang menyebabkan para lelaki Arab suka dengan perempuan Indonesia gitu. Dan hal yang keempat adalah perempuan Indonesia itu awet muda. Nah banyak yang bilang teman-teman kalau perempuan Indonesia itu lebih awet muda dibandingkan perempuan Arab.
Mungkin karena faktor makanan ya. Secara orang Arab itu menu basicnya aja nasi mandi, kapsa kambing, kapsa daging onta gitu kan. Terus juga kayak marak daging onta. Pokoknya mereka itu sering banget mengkonsumsi yang kadar proteinnya itu tinggi banget. Kayak kambing itu kan, aduh kalau tiap hari dikonsumsi. Sedangkan kambing itu ya emang udah jadi makanan sehari-harinya orang Arab gitu. Karena dari artikel yang saya baca, konon kalau orang yang terlalu makan banyak protein atau mengkonsumsi protein berlebih itu dapat membuat wajahnya itu terlihat lebih tua daripada umurnya. Terus juga selain orang Arab itu suka daging merah, orang Arab itu suka banget yang namanya permen. Entah itu anak kecil, entah itu orang dewasa, itu mereka suka banget yang namanya permen. Makanan-makanan yang dikonsumsi orang Arab itu kebanyakan kadar gulanya tinggi banget loh. Karena sel tubuh kita hanya bisa memproses gula yang masuk dalam kadar tertentu. Jadi terlalu banyak gula yang masuk akan menyebabkan kerusakan kolagen pada kulit. Jadi terlihat tua sebelum umurnya. Beda kan dengan orang Indonesia gitu. Kalau orang Indonesia kan nggak terlalu setiap hari makan daging-dagingan gitu ya. Kita tuh ya masih balance lah antara sayur-sayuran gitu kan. Kita kan banyak tumis-tumisan tuh kan, tumis kangkung, tumis lonca gitu. Terus kayak sayur sop gitu ya, kayak sayur. Pokoknya banyak banget kan kita menu-menu sayur-sayuran gitu. Nah kalau di Arab kan nggak seperti itu gitu. Mungkin itulah salah satu sebabnya mengapa perempuan Arab itu lebih terlihat dewasa ketimbang perempuan Indonesia. Wallahu a'lam. Nah, hal yang kelima adalah perempuan Indonesia itu sabar. Nah, sebenarnya kalimat ini itu lebih cocok digantikan mungkin terlalu pasrah gitu ya. Karena kenapa? Karena banyak banget kan perempuan kita, perempuan Indonesia di luar sana itu yang mempunyai sifat terlalu sabar, terlalu pasrah itu yang menjadi korban semena-mena dari para lelaki yang nggak bertanggung jawab. Yaitu entah kesalahan dari perempuannya tersebut atau mungkin kesalahan dari majikannya, wallahu alam ya. Jadi salah satu contohnya aja kan pekerja wanita kita ya, banyak banget kan yang kerja di luar negeri, salah satunya di Arab Saudi. Nah karena mereka kurang pengalaman hidup dan juga mungkin kurang belajar gitu ya, jadi terkesan mereka pasrah-pasrah aja. Itu yang membuat para lelaki yang nggak bertanggung jawab semena-mena terhadap dia, bahkan mungkin melakukan kekerasan fisik. Jadi dalam hal ini kita sebagai perempuan, apalagi untuk kalian yang ingin kerja di luar negeri itu kita harus mempunyai bekal gitu, bekal yang smart gitu istilahnya. Kita tuh harus pinter dikit lah gitu, istilahnya kita harus maju selangkah gitu kalau kita mau kerja di negara orang. Jadi kita harus berusaha menghormati diri kita, baik itu dalam segi perkataan, perbuatan, ataupun bahasa tubuh kita. Dan yang lebih penting juga kita harus menjaga cara berpakaian kita. Itu sih kalau menurut saya. Dan hal yang keenam adalah faktor seksual. Nah emang bener ya, kalau ngomongin hal ini itu emang sih banyak banget yang ngomong ya. Kayak gini, berarti anunya gede banget dong ya. Berarti anunya gede banget dong ya. Aduh. Saya cuman Terus pernah ada yang terang-terangan nanya malah kayak gini, berarti nasunya gede banget, soalnya kan makanannya kambing. Saya cuman senyum-senyum aja gitu, karena malu gitu saya ditanya kayak begitu. Ya tapi balik lagi ya, emang sih nggak bisa dipungkiri dan udah jadi rahasia umum kalau lelaki Arab itu yang posturnya tinggi, gede, besar itu pasti punya alat vital yang besar, gede juga. Nggak tahu deh, wallahu a'lam ya, karena kan saya nggak tahu gitu. Aduh. Tapi ya enggak, sekali lagi pengalaman pribadi saya itu standar-standar aja, enggak yang katanya tuh wah gitu gede kayak terong Belanda itu yang gede banget, ya Allah, enggak begitu, enggak, itu hoax gitu. Tapi mungkin ada, cuman saya milikinya enggak yang begitu gitu. Astagfirullahaladzim. Ini maaf banget ya teman-teman, ini nih, aduh saya kalau ketawa kalau mau ngomongin ini nih gitu. Aduh, udah. Ya pokoknya gitu ya. Nah teman-teman, kita ini bukan bicara jorok ya, tapi saya itu cuman mengedukasi, atau lebih tepatnya lagi tuh saya cuman mau sharing pengalaman-pengalaman teman-teman saya gitu, dan juga pengalaman saya pribadi tentunya gitu. Jadi jangan berpikiran negatif dulu teman-teman. Nah terus nih, orang Arab juga dikenal punya nafsu yang tinggi. Secara apa? Secara menu basicnya aja atau menu pokoknya aja itu daging-dagingan, kayak daging kambing, kayak daging onta gitu kan. Jadi yang gak ada salahnya kalau orang-orang di luar sana itu berpikiran seperti itu. Terus nih teman-teman, konon katanya kenapa lelaki Arab menyukai perempuan Indonesia? Karena katanya perempuan Indonesia itu memiliki postur tubuh yang kecil, badan yang mungil, pendek gitu bisa dibilang. Jadi otomatis itunya lebih rapat dan sempit. Maksudnya
Jadi konon katanya kenapa lelaki Arab suka dengan perempuan Indonesia, ya karena perempuan Indonesia itu dikenal sama mereka itu mempunyai misfi yang sempit dan kecil. Itu katanya seperti itu, tapi secara lebih jelasnya lagi saya nggak tahu ya itu penelitian dari mana, itu hoax atau mitos aja saya nggak tahu. Ya mungkin bisa jadi ya gitu, wallahu a'lam. Ya kan pastinya mereka setelah nikah nanti itu kan pasti akan berhubungan intim gitu ya. Jadi jika berhubungan seksual, lelaki Arab ini lebih menikmatinya dengan perempuan Indonesia ketimbang dengan perempuan Arab. Itu katanya ya, wallahu a'lam. Ya mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman soal ini, bisa komen di kolom komentar, oke? Dan hal yang terakhir, yang ketujuh adalah kepribadian perempuan Indonesia cocok dengan kepribadian lelaki Arab. Nah yang perlu kalian tahu, mayoritas lelaki Arab itu mempunyai sifat bosi, ngebosi, alias itu suka merintah, nyuruh-nyuruh, terus juga suka dilayanin gitu. Nah sedangkan perempuan Arabnya nih, jauh dari kriteria yang diharapkan oleh para lelaki Arab. Ya mungkin karena kebanyakan perempuan Arab itu udah terbiasa hidup enak kali ya. Jadi ya begitu deh. Tapi jangan salah teman-teman, banyak juga perempuan Arab yang mempunyai kriteria sama dengan perempuan Indonesia gitu. Suka kerja, suka bebenah, istilahnya nasyid gitu, rajin gitu orangnya. Itu banyak juga perempuan Arab yang seperti itu. Ya balik lagi ya, karena ya teman-teman, kebanyakan dari lelaki Arab itu mempunyai sifat ngebosi, suka merintah, sukanya itu dilayanin. Itu kebanyakan dari lelaki Arab loh begitu. Jadi mereka itu berharap kalau nikah dengan perempuan Indonesia, mereka merasa seperti raja di rumah sendiri gitu. Apa-apa tinggal nyuruh kan, tinggal teriak doang gitu. Ambil ini, terus hari ini masak ini gitu. Bawa ini gitu. Itu biasanya kayak begitu gitu. Ditambah lagi emang suara orang Arab kan keras gitu ya. Jadi aduh. Ya tapi itulah lelaki Arab. Mesti nggak semua lelaki Arab kayak begitu. Tapi teman-teman mayoritas ya lelaki Arab begitu. Coba deh. Gitu. Ya tapi walaupun punya sifat kayak begitu, ya mereka juga bantu-bantuin kita juga sih gitu. Cuman keseringannya seperti itu gitu. Ya itu balik lagi bisa dikomunikasikan dengan suami kita gitu. Kalau kita tuh minta dibantuin lah pekerjaan rumah. Karena kan pekerjaan rumah bukan ngurusin suami doang gitu kan. Ya ngurusin anak, Rizka. Apalagi kita nggak punya pembantu gitu kan. Wah, jadi curcol nih. Tapi semua ini nggak semuanya orang Arab seperti itu, nggak semuanya perempuan Arab seperti itu, dan juga nggak semuanya perempuan Indonesia seperti itu teman-teman gitu. Ada juga perempuan Indonesia yang malas banyak, jadi ya semua orang kan nggak sama ya. Di setiap negara itu pasti ada aja orang yang malas, ada aja orang yang rajin. Tapi saya cerita di sini yang mayoritas atau kebanyakan gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga ada pengetahuan baru yang kalian tahu gitu. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya, dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masalama.